Halo guys, balik lagi sama Mimin. Sekarang Mimin mau ngebahas soal prosedur pabrikasi tower monopol ya. Dan prosedur yang bakalan Mimin bahas ini dia ada 4 tahapan, oke? Yang pertama mulai dari perencanaan atau desain, yang kedua pemilihan bahan baku, yang ketiga pengelasan, yang keempat finishing. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 1, yaitu perencanaan dan juga desain. Di dalam perencanaan ini ada 3 poin yang perlu kamu perhatiin. Yang pertama itu adalah desain monopol, yang kedua pembuatan gambar atau shop drawing, dan yang ketiga adalah pemilihan material. Mimin akan jelasin secara singkat 3 poin tadi. Mulai dari poin yang pertama yaitu adalah desain dari si tower monopolnya. Ini perlu disesuaikan dengan keinginan dan juga kebutuhan si konsumen. Konsumen pasti punya standar-standar yang harus ada di monopolnya. Nah, di dalam desain monopol ini kita juga perlu ikut andil dalam memberikan pendapat juga. Karena memang ada standar-standar si konsumen ini yang mungkin memang tidak bisa atau bahkan mustahil direalisasikan di monopol, atau mungkin bisa direalisasikan tapi tidak sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Contoh, tidak sesuai dengan standar SNI yang nantinya akan menyebabkan kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya pembuatan gambar atau shop drawing. Nah, di shop drawing ini meliputi berbagai banyak hal ya, kayak mulai dari gambar per segmen, kemudian ukuran-ukurannya, dimensi aksesoris monopol yang bakalan dipakai, sampai dengan tahapan pembuatan tampak keseluruhan atau gambar keseluruhan dari si monopol. Next, kita masuk ke prosedur yang kedua, yaitu adalah pemilihan bahan baku. Material yang umum digunakan untuk pabrikasi monopol itu adalah pipa baja. Nah, pipa baja ini juga ada 2 jenis, ada yang medium, ada yang schedule. Kalau mau gampangnya ada yang tebal dan juga ada yang lebih tipis daripada pipa schedule. Material utama buat pabrikasi tower monopol ini adalah pipa baja. Nah, pipa baja ini ada yang diameternya mulai dari 2 inch sampai dengan 12 inch. Tapi untuk beberapa kasus, Visiotech pernah ngerjain yang lebih besar daripada itu, yaitu ukuran 14 inch dan juga ukuran 16 inch. Dan itu gede banget. Tapi untuk material-material aksesorisnya itu kayak misalkan ada step ladder, ada flank, ada stiffener, ada base plate, itu terbuat dari plat baja atau bisa juga behel. Nah, nantinya material-material ini yang tadi pipa, plat, kemudian behel akan diassembling menjadi tower monopol. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengadakan pengecekan standar dari si bahan-bahan atau material yang digunakan dalam pabrikasi tower monopol ya. Misalkan ketebalan monopolnya itu adalah 8 mm, maka dicek juga ketebalan itu benar-benar 8 mm. Karena pekerjaan untuk erection monopol ini beresiko dan juga untuk jangka panjang, makanya kualitas dan standarisasi dari bahan-bahan monopol ini harus benar-benar diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur yang ketiga, yaitu pengelasan. Nah, prosedur pengelasan ini juga termasuk pemotongan dari si material-material tadi ya, kayak pemotongan plat buat jadi base plate, flank, ataupun stiffener. Kemudian pemotongan si pipa monopolnya supaya sesuai dengan ukurannya gitu ya. Kemudian untuk pemotongan pipa, ngapain pipanya dipotong? Karena untuk biasanya pipa itu yang turun dari pabrik itu biasanya ukurannya 6 meter. Jadi harus disesuaikan. Kadang karena kan susunan monopol itu tidak semua pipa dari bawah sampai atas itu sama panjangnya. Kayak yang paling bawah misalkan paling tinggi atau paling panjang itu 5 meter. Kemudian di segmen yang kedua itu misalkan 4 meter. Kemudian di segmen selanjutnya lebih pendek lagi sampai dengan yang paling ujung. Itu akan jauh lebih pendek gitu ya. Dan di dalam prosedur pemotongan ini itu banyak banget hal-hal yang harus menggunakan ketelitian. Kayak dimensi, ukuran, kemudian beratnya. Itu bener-bener harus diperhatikan. Karena material yang kita potong ini harganya juga nggak murah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kerugiannya juga pasti lumayan besar. Setelah aksesoris monopol tadi sudah disesuaikan, saatnya untuk assembling atau memasang aksesoris tersebut ke badan monopolnya. Step ladder dipasang di bagian samping-samping monopol, base plate dipasang di bagian bawah monopol. Kemudian stiffener dari mulai, karena stiffener ini juga ukurannya beda-beda ya, apalagi yang dari yang paling bawah. Paling bawah itu stiffenernya yang paling besar. Kemudian juga ada tahapan yang namanya tahapan pengeboran. Tahapan pengeboran ini adalah juga harus presisi.
jangan sampai lubang dari si flank yang di segmen bawah nggak nyambung sama yang di segmen atas. Jadi misalkan lubangnya itu dia miring gini, jadi bautnya akhirnya nggak bisa masuk, akan lebih susah. Next, masih di dalam tahapan pengelasan, pada saat di assembling juga ada yang namanya tahapan pelurusan atau centering. Karena tower monopol ini dilasnya per segmen, maka ada kemungkinan si monopol ini tidak lurus, makanya perlu dilakukan tahapan centering. Di dalam tahapan centering ini ada yang namanya fit up antar segmen. Jadi maksudnya adalah memastikan kelurusan antara si segmennya, entah itu antara lubang baut dengan lubang baut maupun antara pipa dengan pipa. Pastikan untuk ngasih tanda per segmennya. Contohnya gini, misalkan teman-teman pesan 5. Di 5 tower ini teman-teman semuanya minta tanda. Untuk tower set yang pertama A, tower set yang kedua B, C, D, dan E. Nah, ini semua ditandain dari mulai segmen 1 base plate sampai segmen terakhir itu adalah A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Jadi nggak ketuker-tuker antara set tower A dengan set tower B dengan set tower yang lain-lainnya. Itu akan benar-benar mempermudah atau membantu teman-teman dalam proses instalasi nanti. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur yang keempat, yaitu finishing. Setelah keluar dari tahapan pengelasan, pasti monopol ini perlu dibersihkan dari yang namanya sisa-sisa pengelasan. Pakai alat poles, pakai gerinda, jadi tidak menghalangi ketika nanti mau di erection. Misalkan antara sambungan flank dengan flank, jadi supaya flanknya itu rapet, harus dibersihkan terlebih dahulu sisa-sisa dari si pengelasannya supaya rapet, tidak ada celah jadinya gitu ya, tidak ada gap antara flank dengan flank. Nah, setelah dibersihkan dari sisa-sisa pengelasan tadi, monopol ini akan masuk ke tahapan galvanisasi. Nah, tujuan dari galvanisasi monopol ini adalah untuk memberikan monopol itu ketahanan karat. Kemudian karena monopol ini pasti akan diinstalasi di outdoor atau di luar ruangan, pasti akan terkena cuaca-cuaca yang ekstrim, kemudian pergantian-pergantian cuaca, mungkin juga terkena hujan asam gitu ya. Makanya diperlukan yang namanya galvanisasi. Nah, itu tadi adalah tahapan atau prosedur-prosedur yang dijalani pada saat pabrikasi tower monopol. Ada 4 ya, Mimin ingetin lagi. Yang pertama ada perencanaan dan desain, yang kedua ada pemilihan bahan baku, yang ketiga ada pengelasan, kemudian yang keempat ada tahapan finishing. Prosedur ini perlu dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dan juga profesional. Jadi hasilnya juga pasti akan baik. Buat teman-teman yang mau order tower monopol, tower triangle, tower 4 angle, mini SST, tower skidding, atau misalkan teman-teman punya custom tower yang lain, boleh langsung aja hubungin kita dengan cara chat aja nomor yang ada di akhir video, atau teman-teman bisa datang ke website kita di www.visiotech.co.id, atau bisa juga datang ke marketplace kita di Tokopedia Visiotech.Indonesia. Semoga topik pembahasan kali ini bermanfaat.